atau sempat kerja dulu di itu waktu itu. Aulia Kisti atau Ici ini adalah seorang dosen Universitas Indonesia Fakultas Teknik. Wah, luar biasa. Berangkat ke Australia, itu beasiswanya dari UI? Enggak, beasiswa dari kampusnya, dari Australia. Beasiswa kampus Australia. Coba ceritain dong Ci, biar bisa dapetin beasiswa S3 ke luar negeri. Proses dan tipsnya kayak gimana sih Ci? Jadi proses dan tipsnya yang pertama adalah sebelum apply universitasnya atau sebagainya, yang pertama disiap itu IELTS sertifikat bahasa Inggrisnya. Karena karena kan kita rencananya mau kuliah di luar Indonesia dan sertifikat universalnya IELTS. Jadi bahasa Inggris, IELTS ya. Jadi walaupun belum tahu mau apply di mana, itu barulah kita sambil persiapan IELTS, ujian IELTS-nya. Nah, kita sambil pertama cek timeline seluruh beasiswa negara-negara. Jadi misalnya Jepang punya beasiswa namanya Montgagusho. Nah, itu tuh biasanya bulan April. Kalau Australia namanya Australian Award Scholarship, itu tuh deadline-nya 21 April, bukanya dari Februari. Kalau beasiswa Amerika Fulbright itu deadline-nya 15 Februari, jadi dia bukanya dari Desember sampai Februari kalau nggak salah. Terus kalau LPDP itu biasanya bukanya itu Juni, ini sampai April ya, wow. Juni sampai September lah kalau nggak salah. Ya kalau nggak salah itu, aku agak lupa kalau ke Inggris ya karena belum pernah apply ke sana. Nah terus cerita ada 2 jenis beasiswa, ada 3 sih. Yang pertama adalah beasiswa dari pemerintah sendiri, beasiswa LPDP atau beasiswa dosen, itu beasiswa dikti namanya. Nah yang kedua berarti beasiswa dari pemerintah negara kita Indonesia. Yang kedua beasiswa dari pemerintah negara yang dituju, misalnya beasiswa dari Australia, beasiswa dari Erasmus dari Eropa, beasiswa dari Jepang, Fulbright dari Amerika dan sebagainya. Yang ketiga adalah beasiswa dari kampus itu sendiri. Jadi jangan salah. Jadi kalau misalnya dosen atau bukan dosen, ataupun waktu itu LPDP bisa nggak keterima, terus ada beasiswa pembukaan beasiswa negara, pemerintah negara itu tapi nggak keterima juga, masih ada opsi lagi kok. Karena PhD atau S3 itu dianggap kayak kerja gitulah, kayak research gitu. Jadi akhirnya karena dianggap kerja, jadi biasanya profesor punya hibah dana atau si kampusnya itu sendiri juga punya beasiswa sendiri. Nah kita tinggal buka universitasnya, terus ada biasanya jobs opening. Nah terus di situ ada research student, dan biasanya ada pembukaannya. Dan dari situ apply. Nah kita jangan lupa CV sama IELTS. Abis itu kita bikin motivation letter, cover letter. Jadi apply beda-beda ya. Tapi sejujurnya kan ya oke, kalau beasiswa pemerintah, kalau tadi beasiswa pemerintah sendiri atau pemerintah negara lain, itu kita harus mengikuti jadwalnya, timeline-nya, ada ujiannya. Biasanya ketika kita apply, terus ketika terima, ada ujian wawancara, kita harus datang, terus kita ya pokoknya ada timeline-nya lah gitu, sampai akhirnya pengumuman beasiswa. Biasanya itu rentang waktunya paling cepat 6 bulan. Nah, jadi itulah. Kalau beasiswa dari kampus atau beasiswa dosen, itu caranya kayak kita apply kerjaan. Jadi kita email langsung ke dosen itu, atau kita kalau misalnya ada job opening pekerjaan, ada pembukaan pekerjaan di website universitas, nanti kita apply melalui website universitas. Kita masukin CV, kita upload details information kita. Nanti kalau udah kita submit, nah nanti kalau ada balasan berarti diterima. Kalau biasa sih balasan atau nggak ada balasan itu biasanya maksudnya diterima atau nggak diterima biasanya akan ada balasan. Nah yang keempat sebenarnya ada opsi lagi, langsung tanya ke dosennya. Jadi kayak aku tuh sering banget waktu apply beasiswa S3 ini, termasuk beasiswa yang sekarang ini, kadang kita itu nggak ada tuh
job openingnya di website universitasnya, tapi kita misalnya nemu satu dosen yang kita suka banget kayaknya topik penelitiannya, kita nggak ada salahnya dengan email. Kita bilang aja kayak, halo profesor ini, my name is Aule Isti gitu misalnya, kayak currently I'm looking for PhD opportunity gitu kan, kayak my background is kayak I have graduated from University of Indonesia 2015 with GPA this high, so with this GPA, and then I also have published some article or journal or proceeding, or I also have published my poster in conference or something like that. And please, here is my CV and my IELTS. Kita attach to some IELTS kita. Terus kayak terus kita tanya kayak kamu are you looking for apa ya, a new membership in your research group atau enggak gitu. Nah kadang itu kan kayak tebak-tebak berhadiah ya. Aku sering banget tuh email langsung dosennya, terus ada yang bales, dan beberapa bales kok, ada yang bales kayak, hi Aulia, I'm so sorry currently our research group is full gitu. Ya sudah nggak apa-apa, tapi kan sengaja kita udah usaha. Ada juga yang bilang kayak, hi I also have I have some scholarship for you. Ada juga yang balas kayak gitu. Terus I have 2 topics PhD opportunity. Please choose one misalnya kayak gitu. Tapi sayangnya dulu dua-duanya aku nggak ada buka topik itu, jadi aku nggak jadi. Ada juga yang misalnya kayak, hi I'm looking for PhD student but I don't have any grant at the moment. So you have to find the scholarship by yourself gitu. Ini juga kan berat ya. Nah, memang sebenarnya S3 itu jodoh-jodohan sih. Ada yang kitanya mau, profesornya nggak bisa. Ada yang profesornya mau, kitanya nggak bisa. Suka topiknya ya. Sampai akhirnya ini nemulah topik yang sesuai, alhamdulillah negara dan sesuai. Jadi gitu deh. Kitanya harus aktif ya Ci. Jadi nggak terbatas dari beasiswa pemerintah di negara kita ataupun dari negara yang lain. Profesor pun menyediakan beasiswa dari hibah-hibah penelitian mereka ya. Iya betul, dan kadang mereka itu nggak sebar ke kemana-mana gitu, masa nggak sebar ke komunitas, masa nggak sebar keluar. Iya. Di Australia teknik lingkungan atau nama jurusannya kadang ada yang lebih kekhususan gitu, atau masih sama atau gimana? Sebenarnya ya itu balik lagi ya, karena kan lingkungan dan itu multidisiplin banget. Nah kebetulan aku tuh sebenarnya spesialisasinya sekarang itu mengambil tentang pengelolaan limbah padat atau sampah sebenarnya. Nah tapi sampah itu kan macam-macam, ada sampah dapur, sampah organik, ada sampah anorganik. Nah sedangkan aku sekarang ini lagi memilih sampah anorganik. Sampah anorganik yang aku pilih juga, anorganik kan macam-macam juga. Ada sampah medis misalnya, tapi aku nggak ngambil sampah medis. Aku ngambil sampah elektronik kayak HP, komputer, TV, dan sebagainya. Nah, sampah-sampah elektronik ini kan mengandung logam. Jadi kan treatment yang perlu dilakukan kan biasanya kalau logam tuh peleburan atau sebagainya gitu kan. Sehingga aku under kayak metalurgi, mechanical engineering gitu. Iya. Oh, di awal yang menarik katanya full research ya. Yang di sana program S3 ada yang kelas juga. Oh iya, benar-benar biasanya S3 itu full research, tapi tetap ada kuliah wajib. Nah kayak aku ini ada 2 kuliah wajib. Yang satu itu tentang research methodology. Jadi kayak gimana sih kayak how to find research gap, kayak how to find novelty. Gimana sih caranya kita kalau S3 kan kita harus cari perbedaan yang terbarukan gitu kan. Nah, gimana sih cara mencari itu? Terus gimana cara mencari literatur review dan sebagainya, itu ini mata kuliah wajib pertama. Terus mata kuliah wajib kedua adalah tentang project management. Nah, sebenarnya aku senang banget waktu dapat mata kuliah project management ini, karena sebagai teknik sipil kita kan alhamdulillah udah pernah dapat ya, lingkungan sih atau sipil tuh udah dapat mata kuliah project management, dan di mana jurusan lain tuh belum tentu dapat. Jadi project management ini kayak kita tuh ya seperti tahulah kita membagi sub-sub pekerjaan ya kan. Nah kenapa
akhirnya menurut universitas aku ini project management class subject course ini penting banget, karena banyak banget mungkin kita sering dengar kalau ada anak S3 tapi dia terlambat lulusnya, atau misalnya harusnya programnya 3-4 tahun tapi kok dia jadi 5-7 tahun seperti itu. Nah itu kan artinya dengan bobot yang cukup banyak kan, kita juga disijil kan bobotnya tuh terlalu banyak, terlalu detail, terlalu detail. Nah bisa jadi tidak mengalokasikan waktu masing-masing dengan cukup baik. Project manajemennya tanda kutip, karena PhD itu it's kayak dikasih one project. Pesannya deh yang siapa tahu banyak adik-adik SMA yang nonton biar termotivasi gitu buat rajin belajar, semangat ngejar beasiswa, mencapai cita-citanya. Gimana sih ininya pesan-pesannya? Bentar, aku ada satu motivasi banget yang jadi ada di Al-Quran itu ayatnya, harusnya aku cek dulu, tapi intinya adalah Allah itu akan menjamin dan Allah itu akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu, orang yang memiliki ilmu. Jadi di sini adalah sudah janji Allah. Kalau kebetulan kan karena aku muslim, kita muslim kan, tentu kita percaya dengan Al-Quran kan. Sama seperti kita percaya dengan janji-janji Allah yang lain gitu, bahwa ada yang hidup lalu ada yang mati, bahwa bumi ini dilahirkan lalu nanti akan terjadi hari akhir. Sama juga tidak ada perbedaan satupun, dan salah satunya di ayat Al-Quran yang cerita adalah Allah itu berjanji akan meninggikan derajat-derajat orang yang berilmu, bukan orang-orang yang kaya atau orang yang jadi itulah motivasi aku sebenarnya. Tapi sebenarnya bukan motivasi sih, kayak misalnya yang penting adalah kita niat baik dan kita adalah niat untuk terus berusaha menjadi lebih baik dan terus belajar. Harus setelah bisa apapun belajar baik dari segi mengerti, belajar agama, apalagi jangan lupa belajar tentang sekolah, tentu itu yang paling penting, karena yang dilihat itu adalah progresnya. It's progress not perfection, itu yang pertama. Yang kedua adalah Allah itu yaitu tadi selalu meninggikan orang-orang derajat orang yang berilmu. Buktinya adalah kita disuruh menghormati guru kita, baik guru SD, guru TK, guru SMP, guru SMA, maupun dosen kita di universitas. Kan itu kenapa? Karena mereka ini memiliki ilmu yang lebih banyak dibandingkan kita. Atau juga kita disuruh menghormati orang tua. Kenapa? Karena kita tahu bahwa terjadi perbedaan umur, bisa 20 tahun, 25 tahun. Perbedaan 25 tahun umur pengalaman hidup itu mengartikan bahwa orang tua kita memiliki ilmu yang jauh lebih kaya tentang kehidupan dibandingkan kita. Oleh karena itu adalah kita harus menghargai ilmu itu dan menghormati mereka. Nah, karena itu orang-orang yang berilmu memang baik ilmu kehidupan atau ilmu dalam sekolah, memang Allah sudah janjikan bahwa Allah akan meninggikan orang-orang yang berilmu tersebut. Nah, sehingga tidak perlu khawatir pada akhirnya kalau memang kita senang belajar, dan nggak perlu khawatir, aduh nanti jadi apa ya sebagainya gitu. Kalau kita terus suka belajar dan akan selalu berusaha untuk menjadi orang yang jauh lebih baik lagi, insya Allah akan selalu memberi pertolongan dan Allah akan meninggikan derajat. Allah akan memberikan jalan dengan cara yang tidak disangka-sangka untuk meninggikan derajat kita masing-masing. Benar banget. Nah, jadi intinya kalau kita memiliki ilmu, insya Allah derajat kita pun akan diangkat ya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Luar biasa sih obrolannya, selalu menyenangkan dan selalu menambah wawasan. Kalau ngobrol sama Ici itu dari dulu bermanfaat gitu. Makasih banyak sih udah mau sharing, udah mau diganggu waktunya. Padahal udah malam di sana. Enggak apa-apa, seneng banget kalau aku diundang sama Ci. Kita jadi ketemu deh. Iya, meskipun via Zoom ya. Ci, makasih banget sekali lagi. Sehat-sehat terus ya di sana. Semangat belajarnya, kuliahnya lancar semuanya. Belajarnya, disertasinya. Udah sampai mana by the way? Udah mau lulus nih jangan-jangan? Belum. Ini baru selesai tahun pertama. Ini lagi di awal tahun kedua nih. Doanya Ci ya. Semoga lancar. Amin. Semoga lancar. Semoga berkah ilmunya. Sehat selalu yang penting di sana. Aku screenshot ya.
1, 2, 3. Udah, sekali lagi Ci, biar bebas. Gimana? Oke, sip. Makasih banyak Ci, dadah. Aku live ya. Ya, dadah. Assalamualaikum. Salam.